Yesus, tuntunlah langkahku, karena hariku kan berlalu. Gelap sunyi sekelilingku, apabila ku jauh darimu. Dengan malaikatku melayang, terbang ke surga yang suci. Tinggallah dunia yang fana, jiwaku berseri-seri. Dengan malaikatku melayang, terbang ke surga yang suci. Tinggallah dunia yang fana, jiwaku berseri-seri. Raplah kita oleh Tuhan, anu ngabot matahari, sai homadong sauduran, rodi dunia jalhi. Ainam nangang akatanoman, dame mabiar audisi. Biari kosunggulan, namodong diudeani. Ainam nangang akatanoman, dame mabiar audisi. Biari kosunggulan, namodong diudeani. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Panggilan untuk ikut menderita. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia, dikatakan di sini. Apakah saudara-saudara mau hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan? Ada orang yang akhirnya meninggalkan Yesus karena mereka menerima atau karena mereka melihat ada tawaran yang lebih enak, lebih nikmat yang ditawarkan oleh dunia ini daripada mengikut Yesus.
Dengan mengikuti Yesus mereka merasa ada penderitaan, mereka merasa sangat kesusahan atau ada di dalam kesulitan. Sulit untuk mencapai cita-citanya, sulit untuk melakukan banyak aktivitas. Ada orang yang seperti itu. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus dan mengikuti dunia ini. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, apakah gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini jika jiwa kita mati, jika kita harus terbuang ke dalam api neraka itu, jika kita harus mengalami kematian yang selama-lamanya, apakah gunanya semua yang ada di dunia ini kita peroleh, kita nikmati, dikatakan hidup di dalam foya-foya, hidup di dalam pesta pora, apakah gunanya itu jika kita akan mengalami kematian selama-lamanya? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari setia. Mari senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, meskipun seringkali kita merasakan sulit banget, sulit sekali. Bagaimana mungkin saya melakukan ini? Bagaimana mungkin saya mengampuni dia yang sudah sangat menyakiti saya? Bagaimana mungkin saya bisa tetap setia kepada Tuhan? Saya kelaparan pada saat ini. Bisa saja itu muncul di dalam kehidupan kita. Ada yang membuat kita merasa tergoncang. Memang di dalam firman Allah dikatakan iblis berkeliling seperti singa yang siap. Ya, singa yang mengaum, yang siap untuk menelan orang-orang yang lemah imannya. Tetapi di sini kita diingatkan untuk bisa, untuk sanggup menderita seperti prajurit, dikatakan di situ, yang sedang berjuang di ayat 4, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dia dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Di dalam firman Allah atau di dalam kitab suci kita ada dituliskan tentang Lazarus yang miskin, yang tetap setia, tidak melanggar firman Allah dengan mencuri, tidak melanggar firman Allah dengan mengutuki orang kaya itu, tidak ada dilanggar dia itu. Dia tetap setia, tidak apa-apa. Penderitaan di dunia ini sifatnya sementara. Dan semua yang kita bisa nikmati di dunia ini semua juga sementara. Akan kita tinggalkan pada waktunya. Tetapi apa yang akan kita terima sampai selama-lamanya tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, yang setia sampai akhir hidup mereka akan memperoleh semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita merasa kesulitan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita punya gembala, kita punya tempat untuk mengadu, kita punya untuk memohonkan kekuatan. Kita tidak dapat melakukan apapun yang baik jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Saya belum sanggup, Tuhan. Tetapi sanggupkan saya. Para rasul akhirnya sanggup untuk berani memproklamirkan kabar baik itu, bagaimana Rasul Petrus yang sebelumnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayat berpokok dikatakan. Tetapi akhirnya dia mampu berbicara di tengah-tengah keramaian itu, memproklamirkan, menyampaikan firman Allah.
Dia tidak takut karena Tuhan yang memampukan mereka yang percaya kepadanya. Karena Tuhanlah yang memampukan Rasul Petrus itu sehingga dia bisa menyampaikan firman Allah, sehingga dia bisa setia sampai akhir hidupnya. Setia. Dia tidak takut akan kematian. Karena ada janji di sana. Di dalam iman kita ada janji. Kalaupun kita harus meninggalkan dunia ini seperti Stefanus yang dilempari dengan batu sampai dia meninggal, dia tidak menangis di situ, tidak apa-apa. Dia bahkan tersenyum. Bagaimana bahagianya dia melihat langit, malaikat-malaikat atau kemuliaan Tuhan dilihatnya. Dia tidak menangis, tidak menyesali akan imannya, tidak. Memang dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita sudah melakukan kehendak Allah, setia sampai akhir hidup kita, maka kehidupan yang kekal itu akan kita terima pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbahagialah ketika kita setia senantiasa melakukan firman Allah itu. Inilah yang harus selalu kita doakan. Bahkan untuk generasi-generasi selanjutnya, untuk anak-anak kita, selalu kita ingatkan firman Allah. Ya Tuhan, biarlah anakku ini tetap setia kepadamu, agar kami bisa bersama-sama pada waktunya di surga nanti bersama-sama dengan Engkau. Sebab dikatakan orang-orang percaya itu akan bersama-sama dengan Yesus di suatu tempat. Di dalam iman kita dikatakan, iman kita mengimani hal itu karena firman Allah yang mengatakannya. Dikumpulkan orang-orang percaya itu dan mereka bersuka cita, bersorak-sorai karena ada bersama dengan Tuhan di sana. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesulitan kita di dalam melakukan firman-Nya itu bisa diatasi dengan datang kepada Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Meskipun sulit, saya mau tetap setia melakukan kehendak-Mu. Jika Engkau menyertai saya, jika Engkau senantiasa menolong saya, maka saya akan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Tidak lagi diri kita ini yang kita andalkan. Tidak lagi keegoisan kita, harga diri kita yang kita andalkan. Sehingga kita berani, saya ini orang Kristen. Saya tidak mau melakukan hal yang demikian karena itu melanggar firman Tuhan. Saya mau setia di dalam firman-Nya. Dan itulah doa saya kepada Tuhan, agar saya bisa setia sampai akhir hidup saya. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk senantiasa bersedia apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak mundur, tidak meninggalkan Yesus. Kalaupun kita saat ini sedang jatuh, sedang menjauh daripada Tuhan Yesus, masih ada kesempatan untuk datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak setiap orang yang mau bertobat, yang mau menyesali kejahatan dosa-dosanya. Dia tidak pernah menolak, tetapi tangannya selalu terbuka. Masih ada kesempatan. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Tangannya terbuka menerima kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena Engkau selalu bermurah hati kepada kami. Engkau panjang sabar menantikan setiap orang, untuk setiap orang yang jauh daripadamu, setiap orang yang meninggalkan Engkau, untuk datang kembali kepadamu.
Engkaulah Tuhan tempat kami untuk mengadu. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami. Curahkanlah kemurahan-Mu, agar setiap kami senantiasa setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Bukan hanya kami ya Tuhan, tetapi juga saudara-saudara kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami. Biarlah semuanya setia sampai akhir hidup kami, agar kami dapat bersatu di suatu tempat yang indah yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.